Jadi tadi kan hadzal rajulu mudarrisun. Hadzal rajulu mudarrisun. Apa artinya dulu? Artinya biar kita tahu secara makna dan secara kaidah. Ini Hadzal rajul. anak ini laki-laki. Oke, dia. Jadi antara kaidah dengan menerjemahkan itu selalu berkaitan, Bu ya, selalu berkaitan. Berarti ini kan dari kaidah diambil dari pelajaran ke-8 dari semester lalu. Nah, dari semester lalu kita belajar al-isyaratu ilal mu'arraf. Apa artinya, Bu? Hadzal rajulu mudarrisun. Laki-laki ini bapak guru. Nah, laki-laki ini seorang guru. Itu ya, kita terjemahkan. Laki-laki ini seorang guru. Jadi dia al-isyaratu ilal mu'arraf. Dia menunjukkan yang yang ada alnya. Mu'arraf itu apa? Maksudnya adalah ma'rifah. Mu'arraf itu apa, Bu? Maksudnya adalah ma'rifah. Jadi benda yang menunjuk ismul isyarah yang menunjukkan kata benda yang ma'rifah. Maksudnya gitu. Al-isyaratu ilal mu'arraf. Kata tunjuk yang menunjukkan apa? Benda yang ma'rifah. Nah, berarti apa hukumnya? Otomatis benda yang ma'rifah menjadi badal. Nah, ismul isyarah udah pasti apa? Udah pasti menjadi apa? Mubtada. Pasti ini mubtada, benda yang ditunjuk. Nah, berarti apa? Dia menjadi badal. Otomatis setelah badal apa, Bu? Setelah badal khobar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita artikan pasti ininya diakhirkan atau ismul isyarahnya kita terjemahkan diakhirkan setelah badal gitu. Setelah badal ya, setelah badal, bukan terakhir banget, bukan. Khobar tetap yang paling akhir. Gitu ya. Jadi lelaki ini Pak Guru. Gitu ya, lelaki ini seorang guru. Seperti itu. Jadi kedudukan benda yang ada alnya itu menjadi apa? Badal. Sama kita coba contoh yang lain. Kita contohkan yang lain. Misalkan hadhil kutubu jadidatun. Hadhil kutubu jadidatun. Apa maknanya? Buku ini yang baru. Buku-buku ini baru, ya kan? Buku-buku yang ini baru. Nah, kalau kita tentukan mubtada khobarnya gimana? Pasti apa? Kalau di sini menunjukkan apa? Yang ditunjuk itu adalah benda yang ini ada alnya nggak, Bu, bendanya? Ada. Berarti apa? Otomatis bendanya menjadi apa, badal. Gitu ya. Kita nggak apa-apa merujuk semester lalu, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Badal itu artinya apa, Pak? Keterangan apa? Badal itu untuk sebagai pelengkap saja. Jadi sebenarnya dia tanpa badal pun sudah lengkap, cuman lebih lengkap lagi pakai badal. Misalkan hadihi jajidatun, maksudnya hadihi itu nunjukin apa kan biar kita tahu kan. Misalkan nunjuk maktab, berarti hadihil makatibu gitu kan. Biar lebih jelas. Jadi nggak ada arti kalau secara bahasa, secara harfiahnya badal itu adalah pengganti gitu ya. Artinya pengganti. Tapi kalau secara ini gimana artikan pengganti? Nggak bisa ya. Pengganti apa maksudnya? Mungkin pengganti mubtada kali. Nggak bisa. Kalau kita artikan pengganti nggak bisa. Jadi badal itu hanya sebagai apa, Bu? Kalau dalam istilah ini berarti kita artikan sebagai, saya agak lupa. Pelengkap ya, pelengkap saja. Jadi sebagai pelengkap yang ditunjuk. Dia itu menunjuk apa? Seperti itu. Jadi pelengkap ini belum tentu menjadi apa? Khobar. Biasanya kan
yang menjelaskan mubtada itu apa? Menjadi khobar kan. Tapi kalau badal itu apa? Hanya ngekor saja dia. Sebenarnya hanya ngekor mubtada. Makanya dia marfu terus ya. Kalau di depan setelah ismul isyarah di depan dia selamanya marfu. Gitu, selamanya marfu. Seperti itu. Intinya namanya badal, Bu ya. Badal. Badal selamanya marfu ya Pak Ustaz? Enggak selamanya. Kalau di depannya. Badal kalau diawali dengan ismul isyarah yang di depan. Badal kalau diawali ismul isyarah yang di depan. Itu pasti marfu. Karena ada badal yang majrur. Misalkan, contoh badal majrur gimana? Sebelum ismul isyarahnya itu ada harfu jar. Sebelum ismul isyarahnya apa, Bu? Ada harfu jar. Misalkan al-qalamu ala hadzal maktabi. Ya enggak, Bu? Al-qalamu ala hadzal maktabi. Apa artinya? Itu ada kan di hiwar kemarin, pokoknya selalu kita dapat intinya. Apa artinya? Pulpen itu ada di atas meja ini, ya kan? Meja yang ini atau meja ini. Otomatis al-maktabu ini kan didahului oleh ini kan apa namanya? Ismul isyarah kan, otomatis benda yang ma'rifah menjadi apa? Badal. Tapi badalnya apa? Majrur karena yang dibadalkan ini ismul isyarah kan seharusnya majrur karena ada harfu jar kan, Bu. Nah, jadi dia ngikuti majrurnya ismul isyarah tersebut. Karena ismul isyarah itu tidak bisa diganti-ganti harokatnya, maka ya seperti itu saja, tidak bisa berubah. Tapi kalau badal, ya kan itu kan kata benda biasa, jadi bisa berubah menjadi kasroh. Jadi sebenarnya badal itu mengikuti apa? Kedudukan sebelum badal. Sebenarnya seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu karena ismul isyarah nggak bisa diharokati. Nah, jadi ya harokatnya gitu terus selamanya. Walaupun ada harfu jar. Gitu, Bu ya. Jadi dipahami? Kalau istilahnya, kalau kita namakan suatu kata yang tidak bisa diganti-ganti harokatnya itu namanya ismun mabni. Namanya apa, Bu? Mabni. Kita kenalkan dari sekarang ya. Nanti soalnya dipelajari di jilid 2. Kita kan bentar lagi di jilid 2, Bu ya, mabni. Nah, makanya kita kenalkan dari sekarang insya Allah. Jadi harokat yang nggak bisa diganti-ganti di akhir huruf suatu kata itu namanya apa? Mabni. Ya kan? Gimana? Mustasfa ya, Kalau mustasfa beda lagi. Itu pembahasan lain. Kita belajar ismul isyarah ya. Ismul isyarah ini mabni. Dia kan hadhihi misalkan. Itu kan seharusnya mubtada harus marfu. Marfu itu harokatnya apa, Bu? Ada yang tahu? Domah. Nah, domah. Kenapa hadhihi kok kasroh? Ayo. Nah, karena memang kata tersebut tidak bisa dirubah harokat terakhirnya. Gitu ya. Jadi nah, itu ini kan enggak itu namanya mabni. Gimana? Jadi itu ya. yang namanya mabni. Ya, itu mabni, termasuk yang mabni. Nah, lawan katanya mabni apa, Bu? Ada yang tahu? Saya tulis ya, mabni dan mu'rob. Ya. Jadi lawan katanya mabni adalah mu'robun, mabniyun. Lawan katanya mu'robun. Nah, mu'rob artinya ya jelas. Lawan katanya mabni berarti apa? Suatu kata yang harokat terakhirnya itu bisa berubah. Gitu ya. Suatu kata harokat terakhirnya yang bisa berubah. Jadi bisa menjadi fathah, domah, kasroh. Kalau dalam kata benda biasanya itu antara 3 itu. Yang asli ya, yang asli. Kalau marfu domah, kalau majrur apa, Bu? Kasroh. Kalau nanti kita belajar mansub, kita udah dikenalkan mansub ya.
Uhibbullaha, uhibbul lughatal arabiyyata di pelajaran 9. Ya enggak, Bu? Masih ingat enggak di pelajaran 9? Uhibbul lughatal arabiyyata. Kalau nggak salah ya di pelajaran 9. Pokoknya udah pokoknya. Atau Marfu, malah sebelumnya majrur, tuh. satu lagi apa Pak? Mansub pakai short ya, mansub. Mansub. Mansub itu apa artinya? Itu yang kata benda yang berubah harokatnya menjadi fathah. Fathah gitu ya. Menjadi fathah. Kalau majrur kata benda yang berubah harokat terakhirnya menjadi kasrah. Itu majrur. Kalau marfu ya aslinya. Jadi asli kata suatu benda itu apa? Marfu, yaitu kata benda yang berharokat dhammah. Ini berlaku untuk tanwin juga, Bu ya. Berlaku untuk tanwin juga. Ada yang fathah tanwin, ada yang kasrah tanwin, ada yang fathah dhammah tanwin. Berlaku untuk tanwin juga pastinya. Nah, jadi susunan di sini apa, Bu? Badal ya. Jadi ada badalnya. Enggak cuman mubtada dan khobar, tapi ada badalnya. Gitu ya, Bu Nani? Panjang lebar kita jelasinnya. Ada lagi pertanyaan? Enggak apa-apa, ditanyakan aja. Mumpung masih awal-awal. Ini tuh disuruh apa PR ini ya Pak? PR-nya itu disuruh menjadikan semua kalimatnya itu musanna kecuali keterangan apa, Bu, kemarin? Tempat. Jadi keterangan tempat fisuki atau alal maktabi, pokoknya yang menyatakan keterangan tempat atau keterangan kepemilikan itu tidak perlu dimusannakan, gitu ya. Jadi yang hanya perlu dimusannakan mungkin ismul isyarah dan kata benda setelah ismul isyarah, atau memang nggak ada ismul isyarahnya. Yang penting kata benda dan ismul isyarah. Gitu ya, dijadikan musanna. Bu Titik, apa itu musanna? Tahu nggak, Bu? Itu yang kemarin ditambahin apa sama alif belakangnya itu ya Pak? Ya, alif dan nun. Maksudnya apa itu? Menjadikan kata tersebut menjadi apa? Dua. Ganda. Ya, dua, double, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ini Ustaz yang lil mudiri itu berarti nggak ditambahkan. Ya, nggak perlu. Ya, Karena keterangan kepemilikan nggak perlu ya. Ya. Ini nggak pada ngerjain apa gara-gara nggak paham ininya. Saya cari nggak ada tulisan PR, jadi saya nggak kerjakan Pak. Oh. Tapi ketemu kan, Bu, itu kan ada tulisan PR kan, wajib. Halaman 89 itu ada tulisan PR. Biasanya saya kalau ada PR saya tulis PR itu, kok ini nggak ada di buku itu Pak. Oh. Ya, insya Allah khair. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang memberikan pertanyaan. Siapa ya? Kita sambil murojaah, nggak apa-apa, santai aja, santai. Nggak dihukum kok, nggak disuruh squat jam, nggak disuruh push up. Kalau salah. Ya kan, Bu? Nah, nanti kita sudah belajar yang namanya jamak, Bu ya. Kita fokus. Jadi sebenarnya di semester ini fokus menentukan jamak. Jadi dari awal sampai akhir sebenarnya temanya adalah jamak. Nah, sekarang kita belajar jamak ini dari pelajaran 13 sebenarnya sampai 13 sampai 23 itu isinya jamak semua. Pasti ada jamaknya. Nggak mungkin nggak ada. Nah, kemudian dikembangkan lagi yang namanya, oh ternyata nggak semuanya jamak itu yang berharokat tanwin. Ya nggak, Bu? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Ada yang tahu? Jamak yang tidak berharokat tanwin. Coba sebutkan. Sebutkan aja, mau akil atau ghairu akil. Terserah. Coba. Ayo berlomba-lomba menyebutkan
Jamak ghairu akil apa saja? Ghairu akil. Jamak yang tidak ada tanwinnya. Asli jamaknya itu tidak ada tanwinnya. Apa saja? Ulama'u. Naam, ulama'u. Terus ada lagi? Zumala'u. Zumala'u. Ini yang akil semua nih. Ada lagi? Wazara'u. Wuzara'u. Wah, satu pola semua. Aghniya'u. Aghniya'u. Ini baru pola yang beda. Ada lagi? Makatibu. Masya Allah. Ini yang ghairu akil ya. Makatibu. Ada lagi? Ayo masih banyak. Masajidu. Ini masih satu pola. Masya Allah. Jangan makatibu. Terus. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Jangan. Kalau itu jamak yang beraturan, nggak usah disebutkan aja. Ya, itu kan jamak beraturan yang mudzakkar, Bu ya. Ada jamak beraturan yang mudzakkar, ada yang jamak beraturan yang muannas. Kita fokus yang jamak taksir ya. Ini istilahnya apa, Bu? Jamak apa? Taksir. Apa itu taksir? Masih ingat nggak? Jamak taksir itu apa? Jangan ditaksir. Oh, ini kira-kira hujan. Itu bukan taksir kayak gitu, bukan. Maksudnya taksir apa? Aduh, pada lupa. Khair, insyaallah. Maksudnya adalah suatu kata jamak yang tidak beraturan, gitu aja. Alladiyata. Kalau istilah bahasa Arabnya apa? Alladiyata ghayyaru aslul kalimati. Ya. Dia berubah asli katanya. Tapi kalau kita simpulkan, dia tidak beraturan, gitu aja. Suatu jamak yang tidak beraturan. Jadi pahami? Itu namanya apa? Jamak apa, Bu? Taksir. Terus apa lagi, Bu? Fanadiku. Nah, sebutkan aja. Fanadiku. Ada lagi? Dafatiru. Dafatiru. Sahih. Ada lagi? Atibba'u. Masya Allah. Atibba'u. Ada lagi? Diqo. Asdiqa'u. Ada lagi? Ayo. Agniya. Agnia udah di nomor berapa ini? 4. Yang belum apa? Makanya saya tulis biar nggak lupa. Yang sudah disebutin biar nggak disebutin lagi. Ayo. Ada lagi nggak, Bu? Abnaun termasuk nggak? Abnau? Enggak ya. Dia harus pakai tanwin. Abnaun. Kalau jamaknya kalau jamaknya ayah, abun. Jamaknya apa? Apa? Jamaknya abun apa? Ayo. Abaun. Gitu ya. Abaun. Berarti dia tidak termasuk yang ini. Ada lagi? Fuqara'u. Nah, fuqara'u. Ada lagi? Udah ya, cukup ya. Jadi ini adalah kata-kata jamak yang tidak bisa ditanwinkan. Ya, kata-kata jamak. Ya, zumala'u belum. Udah nomor 2 zumala'u.
Gitu ya. Udah. Ya, Jumala'u sudah. Kalau yang gero akil cuman ini aja, makatibu, masajidu, dafatiru. Yang lain akil ya. Ada lagi nggak Bu yang gero akil? Bisa mungkin habis lebaran kan tuh. Madarisu. Sudah tahu belum Bu? Madarisu jamak dari apa? Madarisu. Jamak dari apa? Ayo. Dari sun. Bukan. Ini udah saya kasih kulunya, yaitu gero akil dia. Mudarisun kan akil. Madrasat. Nah, Masya Allah. Sahih. Madarosatun. Jadi madarosatun jamaknya apa? Madarisu. Gitu ya. Ini yang benda gero akil. Nah, kalau kita simpulkan Bu ya, di pelajaran 13 sampai 15 itu adalah tentang apa? Jamak yang akil. Ya enggak, Bu? Jamak akil ini kaidahnya apa? Pasti memengaruhi 4 hal ini. Apa saja pengaruhnya? Yaitu di kemarin apa? Ismul isyarah. Apalagi? Ismul isyarah. Terus apa, Bu? Domir. Domir. Kemudian apa lagi? Tun. Tun. Kemudian khobar. Nah, ini semuanya kalau di apa Bu? Di pelajaran 13 sampai 15 itu akan berubah menjadi jamak ya. Semuanya bisa menjadi apa, Bu? Jamak. Jadi ismul isyarahnya hada hadihi menjadi apa? Haulai. Kemudian kalau tilka sama dalika jadi apa? Ulaika. Ini untuk pelajaran dari apa? 13 sampai 15. Dia berubah menjadi jamak. Gitu ya. Kemudian domir gimana? Nah, ini pengaruh dengan domir mutasil juga. Kalau munfasil kita bisa tahu huwa jamaknya apa? Jamak domir huwa apa, Bu? Ada yang tahu? Hum. Nah, jamaknya apa, Bu? Hum. Jadi huwa jamaknya hum. Misalkan huwa mudarisun. Kalau kita jadikan jamak berarti apa? Hum mudarisuna. Ya kan? Berarti huwa berubah menjadi apa? Hum. Kalau hiya gimana, Bu? Hiya bisa berubah nggak? Huna. Hiya berubah menjadi hunna. Ini berlaku untuk domir munfasil. Kalau ana jamaknya apa? Nahnu, sahih. Kalau anta jamaknya? Antum. Anta, antum. Kalau anti? Antuna. Antuna. Masya Allah. Nah, itu semua domir bisa dijamakkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau jamaknya dari apa? Yang domirnya ini bergabung dengan kata kerja. Gimana nih, Bu? Misalkan, dahaba Muhammadun atau Muhammadun dahaba ila suqi. Muhammadun dahaba ila suqi. Kalau kita katakan di sini gimana? Muhammadun dahaba ila suqi. Di sini dahaba berarti kata subjeknya satu orang. Kalau misalkan orangnya banyak, misalkan tadi at-thalibu dahaba ila suqi. Tapi kalau menjadi at-tullabu dahabanya diganti nggak, Bu? Diganti. Menjadi apa? Zahabu. Ditambahkan wawul jamak. Ditambahkan wawul jamaah. Gimana caranya? Menjadi apa? Dahaba menjadi dahabu. Gitu ya. Ingat. Jadi subjek dalam kata kerja pun bisa diganti jamak. Kalau dahaba itu untuk satu orang laki-laki, kalau dahabu untuk banyak laki-laki. Gitu ya. Bisa dipahami? Itu dari kata kerja.
Nah, sekarang yang perempuan, dahaba ini kalau laki-laki kan untuk dahaba. Kalau untuk perempuan gimana? Satu orang. Tambahkan apa, Bu? Apa? Dahabi. Tuh, bukan. Dahabat. Nah, jadi dahabah kalau dimuannaskan menjadi dahabat, ya kan? Dahabah kalau fa'ilnya banyak atau subjeknya banyak menjadi dahabu, ya kan? Bisa membedakan antara keduanya. Dahabah kalau fa'ilnya berubah menjadi mu'annas saja, ya kan? Berarti dahabat. Berarti kalau jalasa jadi apa, Bu? Jalasa. Dalasat. Nah, jalasat. Kalau jalasa subjeknya menjadi banyak berarti apa? Sat. Laki-laki ya, masih laki-laki. Dalasu. Jalasu. Nah, sekarang jalasat kita jadikan jamak fa'ilnya. Berarti fa'ilnya jamak perempuan. Gimana? Jalas apa? Ayo. Jalasat. Jalas nah. Nanya Jalasat. pendek ya. Jalas nah. Nah, gitu ya. Nanya pendek. Seperti itu. Itu untuk kata kerja. Jadi otomatis domir ini juga harus berubah ya dari jamak. Kalau naktun gimana? Misalkan apa? Fil baiti, misalkan fil madrasati ya tullabun jududun misalkan. Fil madrasati tullabun jududun. Di sekolah ada siswa-siswa yang baru. Berarti di situ jududunnya menjadi apa? Naktun. Otomatis naktun juga harus apa? Berubah menjadi jamak. Yang muannas pun juga seperti itu. Fil madrasati thalibatun jududun. Gitu ya. Thalibatun jududun. Sama ya untuk apa? Muannas, jamak muannas dari jadi datun. Jamak jadi datunnya sama seperti jududun. Menjadi apa? Sama menjadi jududun. Nah, sekarang yang khobar, contohnya gimana? Nah, pasti berkaitan dengan kata sifat lagi. Sama misalkan, kalau khobar, al-muhandisuna kudama. Kudama jamak dari apa, Bu? Kudama. Kodim. Kudama jamak dari kodim atau kodimatun. Gitu ya. Jadi al-muhandisuna kudama. Jadi kudama sebagai apa, Bu? Khobar. Sampai sini ada pertanyaan? Ini berlaku untuk pelajaran 13 sampai 15. Gitu ya. Otomatis ismul isyarahnya berubah menjadi jamak. Kemudian domirnya pun juga bisa jadi jamak. Domir munfasil atau domir apa, Bu? Muttasil. Kemudian naktunnya, khobarnya juga bisa berubah menjadi jamak. Ini berlaku untuk akil atau ghairu akil? Akil. Kasih catatan. Ini untuk yang akil. Ntar jelasin panjang lebar, nggak paham ini ghairu akil atau akil, nah sama saja, bohong. Ya, ini berlaku untuk apa, Bu? Akil, yaitu berubah menjadi jamak. Nah, sekarang pelajaran 16 itu cuma satu pembahasan, yaitu apa? Jamak ghairu akil. Jadi ini juga berpengaruh di apa? 4 hal tadi, yaitu apa? Ismul isyarah, domir, apalagi? Naktun. Satu lagi apa? Khobar. Tulisan saya kebaca, Bu ya. Nah, di sini apa pengaruhnya di pelajaran 16 yaitu hanya menjadi apa? Mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Berarti ini berlaku untuk apa? Ghairu akil. Saya wanti-wanti terus, Bu ya. Akil, ghairu akil, akil, ghairu. Karena berkaitan dengan keduanya gitu ya. Nah, contoh ismul isyarah kok bisa jadi mufrad muannas saja? Nah, jamak ghairu akil. Gimana jamak ghairu akil? Misalkan
Hada menjadi apa, Bu? Hadhihi, ya kan? Misalkan hadhihi madarisu qadimatun, ya kan? Hadhihi madarisu, misalkan hadhihi madarisu. Kenapa nggak pakai tanwin? Memang ini kaidah dari jamaknya ya. Ini mafailu ya, yang berpola mafailu. Seperti apa? Dafatiru, makatibu, masajidu, fanadiku, itu memang pola jamak yang tidak boleh apa, Bu? Tanwin. Jadi harus tahu polanya, mafailu, biar hafal. Nah, ini untuk ismul isyarah. Jadi dia tidak menjadi haulai, tidak menjadi apa? Ulai, ika. Misalkan yang ba'id. Misalkan dalika, misalkan jadikan jamak, Bu ya. Dalika maktabun. Kalau kita jadikan jamak gimana? Maktabunnya menjadi apa? Tilka, maka, tibu. Nggak boleh kita jadikan ulaika karena apa? Karena ini jamaknya ghairu akil. Makanya kita hanya mu'anaskan. Berarti apa? Tilka, maka, tibu. Gitu, Bu ya. Jadi Mami, tilka, maka, tibu. Ada pertanyaan sampai sini? Ismul isyarah. Ini ismul isyarah. Nah, pertanyaan kalau domir. Nah, domir kita hanya belajar di goibnya saja. Kalau di sini ya. Misalkan, ainal kutubu. Kalau ditanya ainal kutubu, kalau kita jadikan domir gimana? Di hum atau hiya saja? Kita jawabnya pakai domir. Misalkan al-kutubu alal maktabi. Kita jadikan al-kutubu menjadi domir. Apa domir yang tepat? Kata ganti yang tepat. Hum atau hiya? Atau huwa? Mana yang paling tepat? Dia di atas meja. Apa? Dianya ini pakai yang mana? Iya. Ayo mufrad mu'anasnya apa? Mufrad mu'anas dari domir itu apa? Iya, ya kan? Berarti yang aslinya, misal alkitabu, ain alkitabu, kalau alkitabu kan huwa alal maktabi. Ya nggak, Bu? Ainad daftaru huwa alal maktabi, ya kan? Karena dia mudzakkar dan dia mufrad. Nah, sekarang kalau kita jamakkan ainal kutubu, nah, di mana buku-buku? Atau ainad dafatiru, di mana buku tulis-tulisnya? Nah, kalau kita jadikan kata ganti gimana? Apakah pakai hum? Enggak kan? Tapi pakai apa? Iya, karena jamaknya ghairu akil. Jadi tinggal huwa mu'anasnya apa? Oh iya, gitu ya. Jadi dimu'anaskan menjadi hiya alal maktabi. Itu untuk domir. Simple. Kalau domir ghairu akil itu simple. Udah gitu aja. Enggak ada contoh yang lain. Enggak ada mukhotobnya, enggak ada mutakalimnya tuh enggak ada. Karena mutakalim pasti apa? Akil. Ya enggak, Bu? Nah, jadi hanya berlaku untuk domir apa, Bu? Goib. Nah, sekarang yang naktun. Nah, lihat yang naktun. Misalkan contohnya apa? Indi kolamun jadidun. Ini untuk yang mufrad. Kalau kita jadikan jamak gimana? Indi apalah Akalamun. Jadidunnya jadi apa, Bu? Jududun atau yang lain? Jududun. Bukan, nggak boleh jadi jamak. Sifat ya. Mufrad mu'annas juga apa? Jadi datun. Jadi datun, gitu ya. Jadi pahami? Mufrad mu'annas. Jadi jadidun, mu'annasnya apa? Tinggal kita cari, yaitu jadi datun. Mudah kan? Iya. Gitu. Indi kola akalamun jadi datun, bukan jududun lagi, tapi pakainya jadi datun. Beda nggak, Bu, antara akil dan ghairu akil? Beda jauh ya? Beda. Beda jauh kaidahnya. Jadi pengalaman saya ngajar tahun kemarin ya di sini letak kelemahan mereka di sini, murid-murid yang saya ajar dulu.
Jadi antara akil dan ghairu akil itu masih belum diperhatikan, gitu ya. Dari segi ismul isyarahnya, domirnya, naktunnya, dan khobarnya. Nah, sekarang terakhir, contoh terakhir yang khobar gimana, Bu? Contoh terakhir yang khobar. Misalkan bolpen itu patah. Nah, bolpen itu patah. Apa bahasa Arabnya? Atau yang kita mufradkan saja dulu ya, mufradkan dulu saja. Al-qalamu Maksurun. maksurun. Kita ambil contoh yang paling mudah. Al-qalamu maksurun. Nah, sekarang kalau kita jamakkan gimana? Otomatis kolamunnya berubah menjadi apa? Al-aqlamu. Nah, sekarang maksurun berubah enggak? Maksuruna enggak kan? Jadinya apa? Maksurun. Maksurun tinggal dijadikan apa, Bu? Mu'annas. Mu'annas. Itu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi Pak, maaf Pak Ustadz, Ya. tapi kan kita nggak ngerti ini pelajaran keberapa gitu. Kalau ini kan tadi ini pelajaran ini, jadi kita udah tahu nih jamak atau mufrad harus digimanakan. Kalau udah jadi soal kayak gitu kan nggak tahu ini di Nah, kalau berapa. sudah jadi soal, kita harus tahu, Bu, kata benda yang mana yang kita harus fokuskan dulu. Ya, kita jangan langsung kerjakan, oh ini hadihi jamaknya haulai. Jangan langsung. Tapi kita tentukan dulu kata benda yang dijamakkan itu apa dulu. Misalkan bendanya akil, berarti dia ismul isyarahnya harus dijamakkan. Nah, kalau misalkan bendanya ghairu akil, otomatis ismul isyarahnya hanya dimu'annaskan ya. Mu'annas mufrad. Nanti kita akan latihan ujian, Bu. Untuk ya nanti merhatikan dengan itu. Gitu ya, Bu Nani. Jadi kita perhatikan misalkan ada kata al-madrasatu. Oh, di sini ada kata madrasah nih. Berarti dia akil atau ghairu akil? Ghairu akil berarti ismul isyarah yang ada di situ otomatis tidak boleh jamak, atau ada naktun atau khobar di situ nggak boleh jamak juga, hanya dia mu'annaskan saja. Misalkan hadhil madarisu kabirotun misalkan. Gitu, Bu ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin murojaah situ dulu aja. Jadi dari pelajaran 13 sampai 16 ini sudah mewakili semua insya Allah. Mungkin ada tambah-tambahan seperti kaidah apa ya? Tadi nunun niswa udah. Terus mungkin ada kaidah qabla wa ba'da, itu kan mudah juga. Apa maksudnya qabla dan ba'da? Ada yang tahu? Qabla artinya apa, Bu? Sebelum atau apa? Ada yang lain? Selama. Bukan. Qabla selain sebelum apa? Yang lalu. Misalkan dahaba Muhammadun ila suki qabla usbu'in, misalkan seminggu yang lalu. Ya. Kalau ba'da apa maknanya? Sesudah. Sesudah. Selain itu apa? Lawan kata yang lalu apa? Yang akan datang. Nah, artinya ada dua semua, Bu ya. Misalkan ya nanti ada lah, ba'da nanti ada. Harus pakai fi'il mudhari soalnya. Uhibbullah adhabu ila suki ba'da usbu'in. Saya pergi ke pasar seminggu yang akan datang gitu. Jadi Mami, ba'da dan qabla. Jadi setelah ba'da dan qabla apa, Bu, kaidahnya? Kata benda. Majrur. Ya. Dia pasti bukan kata benda, keterangan waktu pasti. Qabla itu sebelum kan keterangan waktu, atau yang lalu kan keterangan waktu juga kan, qabla. Jadi paham ya. Jadi setelah qabla ba'da itu harus kata tersebut harus apa? Majrur. Harus majrur. Terus ada juga kaidah ayu. Apa itu ayu? Masih ingat nggak ayu itu apa? Bukan ayu jamilatun ya. Bahasa Jawa ayu.
Apa? Ayu. Pakai tasdid di sini. Ayu. Ayu. Itu bab berapa ayu, Pak? Pelajaran ke-14. 14. Ayu. Ayu. Apa kata tanya? Ada watul istifham juga di situ. Ismu istifhamin lil akil wa ghairil akil. Jadi kalau ada kata ayu itu apanya diakhirkan. Misalkan ayu yaumin hadza, apa artinya, Bu? Ayu yaumin hadza. Nah, hari apa ini, ya kan? Jadi apanya setelah hari kan? Bukan apa hari ini, enggak kan? Nah, hari apa ini? Ayu syahrin hadza, apa artinya, Bu? Ayu syahrin hadza. Syahrin. Hari bulan Bulan Ah, apa? bulan apa ini, ya kan? Tapi terkadang ayu ini berubah menjadi ayi. Kenapa? Karena didahului apa? Majrur, harfu jar. Harfu jar. Misalkan fi ayyi madrasatin anta. Apa artinya? Fi ayyi madrasatin anta. Berarti anta. dari mana? Kok dari mana? Di sekolah apa di kamu? sekolah. Nah, maksudnya levelnya itu ya. Di sekolah apa kamu? Misalkan fil madrasatil mutawassitati misalkan. Ana fil madrasatil mutawassitati. Ya kan? Nah, jadi ayu ini bisa berubah menjadi ayi. Berarti dia mabni atau mu'rab, Bu? Mabni itu bisa di No, baru dijelaskan dari apa? Mu'rab. mu'rab. Yang bisa berubah-berubah harokat terakhirnya itu namanya mu'rab. Ya, nggak apa-apa. Terus ada juga misalkan kalau aina, kan kemarin kita belajar ada tulis istifham aina yang di semester lalu. Nah, kalau ada min aina berarti otomatis aina itu mabni atau mu'rab? Mabni. Ah, mabni karena setelah min aja dia tetap aina kan? Min aina, ya kan? Nggak ada min aini. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Min aina ya, min aina jita, min aina anta, ya kan? Min aina anti, min aina antum, dan lain sebagainya. Nah, sampai mana tadi? Sampai ayu ya. Jadi ayu otomatis dia mu'rab karena didahului harfu jar dia bisa apa? Berubah menjadi apa? Ayyi, Majrur. gitu ya. Majrur. Nah, setelah ayu atau ayyi, nah, setelah ayu apa, Bu, kaidahnya? Setelah ayu. Majrur. Ah, majrur juga, tapi majrurnya dengan nakiroh. Kita udah tahu kan nakiroh itu apa? Harus memunculkan apa, Bu? Tanwin dan tidak boleh pakai al. Otomatis tanwin itu otomatis tidak berjodoh dengan al. Nah, setelah ayu berarti nggak ada kata yang pakai al. Ya nggak, Bu? Ayu madarosatin, ayu yomin, ayu syahrin. Ada nggak setelah ayu ada alnya? Nggak ada kan? Tapi kalau nggak ada alnya harus apa? Harus bertanwin. Dan dia menjadi nakiroh. Namanya juga kata tanya harus nakiroh kan, apa namanya, suatu yang belum jelas yang membutuhkan jawaban, makanya harus pakai apa? Tanwin. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah udah jam 9 lebih. Ngantuk. Nggak kerasa, Bu ya. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Mungkin murojaahnya sampai sini dulu aja. Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kita yakin ya. Nanti kalau Bu Nani ada tahsin ya silakan nanti lihat rekaman aja. Kalau tahsin kan nggak mungkin ada rekamannya kan. Jadi ya nggak apa-apa, dahulukan tahsin dulu nggak apa. Kalau yang lain gimana? Bisa semua ya, insya Allah ya. Insya Allah. Sabtu jam 10. Saya belum tentu bisa ya, Pak. Sabtu soalnya. Iya, nggak Rumah apa-apa. sakit. Bu. Khair insya Allah. Yang nggak bisa ngelihat rekaman aja nggak apa-apa kan, mumpung Ramadan jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, saya mau nanya perbedaan
kata penyebutan rahimullah sama almarhum itu kalau menurut bahasa Arab bagaimana ya Ustaz? Nggak ada bedanya. Oh gitu ya. Almarhum itu kan pakai kata ismul maf'ul kalau dalam bahasa Arabnya kaidahnya. Jadi ismul maf'ul, almarhumahum misalkan, almarhumuhum misalkan. Jadi almarhum itu dia pakai ismul mafa'il, dia pakai kata yang pasif, dirahmati Allah misalnya gitu, atau ya kan dirahmati kan almarhum. Kalau rahimahullah, Allah merahmati beliau. Nggak ada bedanya. Kalau rahimahullah pakai kata kalimat yang aktif, kalau marhum itu pakai kalimat yang pasif, gitu aja, Bu. Tapi maknanya sama, Wallahu a'lam. Kalau saya Ada pernah lagi? baca ini ya Pak Ustadz, kalau almarhum mestinya kita nggak boleh pakai almarhum karena belum tentu Iya. diberkati. Iya katanya Ustaz. Oh, Benar nggak? kalau secara bahasa sih, kalau niat ya sama aja. Kalau niatnya untuk mendoakan gitu kan, almarhum. Ya tapi lebih baik pakai rahimahullah ya Pak. Semoga Allah merahmati. Kalau untuk kafir ya jelas itu almarhum nggak boleh. Mungkin untuk orang kafir kali, Bu. Bukan Ustaz. Sebaiknya katanya Ustaz rahimahullah, rahimahullah. Jangan Ya, almarhum. ya tergantung. Kalau ustadznya mengartikan seperti itu ya nggak apa-apa. Itu kan hanya konteks secara bahasa saja. Sebenarnya itu juga maknanya bisa jadi doa, wallahu alam, Bu. Tapi memang lebih baik pakai rahimahullah. Kurang Ustaz. Ya. Kalau secara bahasa sama, Bu ya, sebenarnya kalau secara bahasa. Yang satu pakai ismul maf'ul, kalau yang satu kata yang aktif. Jadinya otomatis secara bahasa dari kaidah tersebut ya sama saja. Tapi kalau ada yang harus dikaji secara dalam, kalau almarhum dah pasti, artinya sudah pasti dirahmati ya kan, nggak mesti juga sebenarnya. Kalau memang tujuan kita mengatakan almarhum itu adalah sebagai doa semoga dirahmati. Ada lagi pertanyaan? Jadi nggak suatu kesalahan yang fatal, nggak apa-apa. Kayak mabruk dengan mubarak. Itu sebenarnya ya gimana ya? Kalau mabruk artinya apa, Bu? Selamat. Ma apa Pak? Ma. Kalau ini lebih parah lagi sebenarnya kalau daripada yang tadi. Mabruk itu dari kata barokaya buruku. Jadi onta yang duduk. Tapi orang-orang sekarang udah mengatakan mabruk. Mabruk itu kayak misalkan semoga diberkahi, ya kan? Sudah terlanjur. Kesalahannya sudah terlanjur luas. Ini lebih parah lagi sebenarnya. Lebih parah lagi karena belum belajar bahasa Arab sama sekali. Seharusnya apa, Bu? Mubarak. Yang benar itu mubarak. Semoga Allah memberikan berkah. Tapi kalau mabruk artinya adalah apa? Unta yang duduk. Mau diduduki unta, maksudnya mungkin gitu. Ya gitu. Mabruk. Coba cari di kamus barokaya buruku. Nah, ismul maf'ulnya mabrukun. Nah, kalau barokayu bariku ismul maf'ulnya apa? Mubarakun gitu. Yang ngomong mabruk ini seringan yang orang keturunan Arab, Ustaz. Keturunan Arab gimana, Bu? Iya, orang-orang Arab ngomongnya mabruk. Orang Arab sendiri aja nggak bisa bahasa Arab. Biasanya gitu. Maksudnya nggak tahu nahwunya gitu. Nggak ada kaidahnya. Biasanya gitu. Nggak semua Arab itu bisa bahasa Arab secara kaidah, Bu ya. Nggak semuanya bisa bahasa secara kaidah. Mereka ya mengatakan dengan bahasa pasarannya sendiri biasanya. Kalau yang nggak belajar bahasa Arab. Itu katanya Ustaz, bahasa Arab yang sehari-hari mereka pakai maksudnya beda sama yang kayak kita belajar gini sekarang. Beda banget. Beda sekali. Mereka itu ada misalkan, Bu ya. Kalau kita di Indonesia ada suku masing-masing. Kalau di Arab juga seperti itu. Ada
punya bahasa Arab versinya masing-masing. Versi Arab, ada versi Mesir, maksudnya Arab Saudi ya. Versi Mesir, versi Sudan. Itu mereka punya bahasa Arab sendiri-sendiri. Allah alam. Yang saya cari tahu dari dosen-dosen saya. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab, jadi nggak ngerti juga ya. Mereka paham dengan bahasa kita kalau kita ngomongnya fusha. Ini namanya bahasa fusha, Bu ya. Bahasa yang kayak internasional Arab gitu loh. Kita misalkan ngomong dengan orang Dayak, orang Sunda, itu kita pahamnya dengan ngomong bahasa Indonesia yang resmi kan. Ya nggak, Bu? Ya sama. Mereka ngomong antar negara, misalkan Sudan, ngobrol dengan orang Arab, biasanya mereka pakai bahasa yang fusha. Jadi, nah itu bagi yang belajar. Biasanya kalau yang nggak belajar nggak bakal bisa. Gitu. Tetap Ya, bahasa Indonesia ya Pak ya, bahasa baku sama non baku ya. Ya gitu lah. Kalau baku dan tidak baku ya masih mending, masih bisa dipahami. Tapi kalau udah Jawa ngomong ke Dayak, gimana itu? Ke baku ke nggak baku kan masih mending. Ada yang diplesetin dikit-dikit. Kan nggak paham sama sekali, Bu. Ya sama kalau orang bahasa Arab Sudan ngomong ke bahasa Arab Mesir. Nah, nggak bisa juga. Nggak bisa disatukan. Harus mereka ngomongnya harus pakai bahasa fusha. Harus itu. Itu pun juga nggak semua orang bisa, Bu ya. Nggak semua orang bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Barakallahu fikunna jami'an.